Ya. Kedua, di sini jelas nih, waktu menyalahgunakan kewenangan itu punya tujuan nggak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau ternyata dia nggak punya tujuan, tidak lagi potensi kerugian negara, tapi lebih kepada kerugian negara yang aktual diderita oleh negara. Susah menerima secara akal bahwa setoran haji ini itu jadi keuangan negara. Kita bikin sesi khusus ya, apa untuk membahas itu ya. Kerugian negara tuh apa sih? Nah, ketika tadi kita sudah selesai nih ngebahas tentang HAN nih, di mana kita mencoba untuk bertransformasi ataupun bertransisi ke aspek hukum pidana khususnya untuk tipikor. Tadi kita sepakat bahwa untuk menentukan apakah putusan Menteri Agama ini sah atau tidak sah, kita mengarahkan untuk hakim yang memutuskan. Lalu apakah kemudian KPK dapat menentukan bahwa masalah kuota haji tambahan ini bisa masuk ke ranah tipikor atau tidak? Maka nanti prosesnya bisa saja hakim tipikor memasukkan pertimbangan hukum terkait HAN ini gitu ya? Ya maksudnya memang tidak ideal secara teoritis, cuma kalau prakteknya harus ke petun dulu, siapa yang gugat ya? Tapi kan kalau misalkan seandainya menunggu seperti itu, proses hukum di KPK juga bisa jadi terhenti dong. Atau nggak bisa jalan karena nggak ada yang gugat, penyalahgunaan wewenang belum tentu ada, ya unsurnya nggak masuk. Nah makanya kemudian bisa saja KPK melakukan upaya hukum untuk bisa melanjutkan proses ini sambil nanti mungkin ya hakim tipikor memasukkan pertimbangan hukum tentang tun tadi dalam proses pidananya. Nah ini kan sudah masuk ke ini praktek ya. Itu kayaknya kita kurang kompeten untuk menjawab itu. Tapi sepertinya begitu. Harus begitu sepertinya. Nah ngomong-ngomong, kita lanjut nih Bang ke aspek tipikor. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Di pasal 3 yang dikatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata menyalahgunakan kewenangan. Satu ya. Tadi kan kita sudah tuntas nih bahas tentang HAN-nya. Kalau SK dinyatakan oleh hakim nantinya ada unsur penyalahgunaan kewenangan atau katakan tadi pencampur adukan kewenangan ataupun tanpa kewenangan gitu ya. Maka bisa nih masuk ke pasal 3 ini. Penyalahgunaan kewenangan. Tapi juga kita lihat di sini kata-kata yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setahu saya nih, kata dapat dalam pasal 3 ini sudah diubah nih. Atau sudah dinyatakan sifatnya bukan hanya kata dapat, tapi betul-betul yang aktual. Kata dapatnya udah dicoret lah. Nanti Bang Ina mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, apakah karena pasal 3 ini mengatakan ada penyalahgunaan kewenangan, lalu kemudian apabila SK Menteri Agama tadi terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mencampur adukan kewenangan atau tanpa kewenangan, menyalahgunakan kewenangan, maka dapat dikatakan KPK punya nih legal standing nih buat menggunakan pasal ini dalam rangka menjerat siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan ini. Jadi kan gini ya, pertama kewenangannya disalahgunakan atau enggak? Kedua, di sini jelas nih, waktu menyalahgunakan kewenangan itu punya tujuan nggak untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain. Oke. Kalau ternyata dia nggak punya tujuan, Nggak kena dong. nggak kena. Misalnya hanya untuk jemaah haji nih, seperti yang dia minta itu. Lancar ya. Memperlancar ini menggunakan semaksimal mungkin Kuota tambahan. Dia nggak punya tujuan, ya nggak masuk. Nggak masuk ya tipikor ini. Iya, dia harus dibuktikan dulu dia punya tujuan atau enggak. Oke. Artinya kalau melihat tujuan, itu kan juga bisa melihat bagaimana hasil di lapangan ya. Ya. Apakah hasil di lapangan tadi betul-betul bahwa jamaah haji Indonesia jauh lebih baik, mendapatkan pelayanan yang terbaik, kuota hajinya juga nggak mubazir, gitu ya. Semua tergunakan dengan baik, gitu ya. Dan juga tidak ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Nah, belum tentu. Jadi gini, ada pihak yang bisa dapat keuntungan, tapi yang pembuat kebijakan itu tidak bertujuan begitu. Oke. Jadi dia tidak punya tujuan itu, kebetulan, terus bukan kebetulan ya, karena kebijakan itu keluar, ada pihak-pihak diuntungkan. Dapat manfaat. Iya, jadi ada niat dia untuk orang lain itu jadi kaya atau diri sendiri. Jadi niatnya itu bukan di pihak yang mendapatkan keuntungan ya, tapi di si pembuat kebijakan. Iya. Jadi apakah Pak Menteri Agama ini saat membuat SK tadi mempunyai tujuan atau tidak untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi? Selagi nggak ada tujuan itu yang dapat dibuktikan, berarti nggak ada unsur pidana tipikor dong? Iya, berarti hanya di HAM. Hanya di HAM. Iya. Oke, berhenti di situ. Berhenti. Dia harus punya tujuan, itu harus dibuktikan. Oke. Nah, kita berarti kan nanti perlu melihat nih, apakah KPK bisa mendapatkan fakta ataupun bukti bahwa ada tujuan menguntungkan di seandainya. Karena memang kita nih bapak-bapak tua yang berandai-andai. kepo lah gitu ya. Jadi harus punya asumsi kalau misalkan ternyata ada nih unsur tujuan tadi. Ya, itu bisa kena. Bisa. Kalau tidak belum dulu. Setelah dia punya tujuan, harus dibuktikan. Kerugian negara rugi apa enggak? Iya. Jadi misalnya dia punya tujuan. Terus diri sendirinya jadi kaya. Jadi kaya, Atau orang lain jadi kaya. Ya kan? Jadi untung nih kalau bahas undang-undang ya kan. Tapi terus negara nggak rugi. Nggak kena juga. Nggak kena juga. Jadi misalkan nih, penyalahgunaan kewenangannya terbukti di HAN. Kena nih unsur penyalahgunaan kewenangan di pasal 3. Lalu kemudian tujuan menguntungkannya, baik di sendiri maupun orang lain ataupun korporasi, ada nih misalkan. Tapi tidak mengakibatkan kerugian aktual negara, keuangan negara ataupun ekonomi negara. Tidak bisa dong dipidana, Pak Menteri. Enggak. Harus semuanya terpenuhi. Iya. Pertama, tujuannya itu terpenuhi, adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Ada niat. Ada niat jahatnya ya, berarti di situ ya. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam SK yang terbit seperti apa. Yang ketiga, adanya kerugian aktual keuangan negara atau perekonomian negara. Itu begitu ya, Bang? Nah, kira-kira nih, kalau bicara masalah keuangan negara, dalam konteks haji ini, di mana Pak Menteri menerbitkan SK bahwa haji khusus 50%. Di mana kira-kira kemungkinan adanya unsur kerugian negara yang seaktual dapat dibuktikan. Nah, itu tuh gimana ya? Kan gini ya. Ini uang haji yang daftar kan orang yang mau haji kan. 25 juta untuk yang reguler dan yang khusus juga mungkin lupa 45 juta atau 75 juta kalau nggak salah ya. Daftar itu, apakah uang daftar haji jamaah tadi itu dianggap sebagai uang negara? Sehingga ketika itu ada kerugian dianggap sebagai kerugian keuangan negara karena pasal ini. Ini gimana ya? Kan kita lihat itu kan uangnya calon haji. Ya kan? Dipergunakan untuk mereka naik haji. Kenapa jadi keuangan negara? Gitu kan? Kalau misalnya itu keuangan negara, terus ada yang keambil, ada jadi negara jadi rugi, iya bisa jadi ini kerugian negara kan. Tapi kalau bukan, itu satu. Kedua,
bukankah orang-orang ini yang di kuota tambahan ini kan mereka bayar juga buat mereka juga. untuk gitu. mereka juga, jadi mereka Bukan bayar buat juga. negara ya. Iya, rugi nggak tuh? Oke, sekarang gini Bang. Selain ada undang-undang haji nih, Iya. kan juga ada undang-undang pengelolaan keuangan haji. Oke. Ya. Nah, ketika bicara undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, Iya. kan di situ juga diatur tuh bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH punya kewenangan untuk mengelola uang haji. Oke. Jadi uang haji 25 juta, 75 juta gitu ya, yang masuk ke rekening negara untuk dikelola oleh BPKH itu dapat digunakan nih Oke. oleh BPKH. Apakah unsur tersebut dapat dikatakan sebagai keuangan negara? Atau gini, negara punya kewenangan untuk mengelola uang haji tadi. Ketika uang itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak, ya, Oke. dengan tadi kuota 50% untuk khusus, ini yang dapat dikatakan sebagai keuangan negara. Bahwa uang haji tadi itu dianggap sebagai keuangan negara karena dikelola oleh negara berdasarkan undang-undang pengelolaan keuangan haji. Oke, coba dicek nih, kayak ini lupa undang-undang berapa ya. Kalau nggak salah adalah kekayaan negara ada ABCDE, terus ada salah satunya isinya itu termasuk kekayaan negara adalah aset atau kekayaan milik orang lain yang dikuasai negara yang digunakan untuk kepentingan umum, kira-kira begitulah. Oke. Coba di ini. Itu di Undang-Undang Keuangan Negara kali ya? Nah, mungkin. Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Ya. Memang ada definisinya keuangan negara itu apa saja. Nah, di sini ada kata-kata gini, pasal 2-nya. Ya. Keuangan negara meliputi Ya. hak negara untuk memungut pajak, Oke. ya, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Oke. Ini ada kata-kata kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum. Ini haji bisa masuk nggak nih di sini? Satu ya. Ya. Lalu yang ketiga penerimaan negara, keempat pengeluaran negara, kelima penerimaan daerah, keenam pengeluaran daerah, yang ketujuh kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. BUMN itu ya. BUMD nih. Ya. Lalu yang ke-8, kekayaan pihak lain Nah, ini kan, ini nih. yang dikuasai oleh pemerintah Ya. dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Oke. Mungkin bisa masuk nih uang haji yang dikelola oleh pemerintah ini di sini. Ya, mungkin kita bahas Bang ya. Yang ke-9, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, kembali ke uang haji tadi ya. Saya sempat daftar nih haji tahun 2014. Mudah-mudahan bisa berangkat di tahun depan atau tahun inilah. Insya Allah, amin. Amin ya. Di situ saya bisa mengecek tuh di mobile banking haji saya itu berapa manfaat yang saya terima dari pengembangan hasil uang haji tadi. Ya, dari tahun berapa saya bisa ngeliat tuh, oh nambah sekian. Nah, kelihatannya ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan pasal 2 nih kalau saya lihat. Kekayaan pihak lain berarti kan pihak jamaah haji nih, calon jamaah haji yang dikuasai oleh pemerintah. Berarti BPKH kan juga masuk bagian pemerintah. Ya. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama waktu pas 2024 memiliki tugas untuk bagaimana melaksanakan haji untuk masyarakat Indonesia. Dan juga kepentingan umum, tentunya jamaah juga punya kepentingan umum untuk bagaimana bisa haji yang baik gitu. Nah, saya secara pribadi nih, nanti mungkin Mbak Indah bisa menganalisis lebih dalam lagi bahwa pasal 2 butir H ini
di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kekayaan negara, tentang keuangan negara. Ini bisa nih sebagai pintu masuk dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor tadi yang mengatur mengenai keuangan negara. Oke. Tinggal bagaimana apakah SK Menteri Agama tadi yang kemudian dilaksanakan, katakanlah tadi yang tujuannya sudah terpenuhi, unsur penyalahgunaan kewenangan sudah terpenuhi, gitu kan. Kemudian, nah tinggal membuktikan unsur unsur merugikan secara aktual keuangan negara. Ya, kan kita pertama kali kan sebelum bilang negara itu rugi, kita harus tahu dulu negara punya apa sih supaya jadi rugi, ya kan? Betul. Soalnya kalau nggak salah potensi kerugian tuh nggak bisa, harus nyata kalau nggak salah kan? Kalau di Undang-Undang Tipikor ini itu kan masih menggunakan kata dapat nih, dapat merugikan, berarti kan potensi. Tapi kalau nggak salah ada ini udah dihapus ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ya di 2016. Betul. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 ya yang menyatakan bahwa tidak lagi potensi kerugian negara, tapi lebih kepada kerugian negara yang aktual diderita oleh negara gitu ya. Nah, jadi kan pertama kali kita harus tahu negara itu punya apa. Dari situ apa sih yang menyebabkan kerugian gitu kan. Nah, kalau nggak salah kerugian negara ini, nah ini juga suatu definisi bermacam-macam juga ini nih. Tapi kita bahas dulu sekarang negara punya apa gitu kan. Oke. Negara punya apa? Nah, kan ini kan uang calon haji. Yes. Diberikan kepada negara untuk dikelola supaya orang yang ngasih uang ini berangkat haji kan, intinya itu kan. Betul. Kayaknya itu sebenarnya sifatnya rada beda dengan yang tadi diatur di pasal 2 itu. Sifatnya kayaknya agak beda ya. Soalnya gini, yang lain itu semua kan dibiayai dari dari APBN. Misalnya kayak tadi yang contoh yang kekayaan orang lain dimiliki negara itu kan misalnya negara nyewa lahan untuk jadi terminal misalnya, atau jadi pelabuhan atau jadi airport apalah itu kan. Itu kan dia bayar sewa, terus airportnya digunakan untuk kepentingan umum, melaksanakan tugas negara dalam hal transportasi, ya kan. Nah, tapi kan asalnya dananya dari negara itu kan dari APBN. Karena untuk bayar sewa ya. Iya, kan dari APBN asalnya kan, karena dan APBN itu sumbernya banyak, bisa dari pajak, bisa non penerimaan bukan pajak, bisa dari dividen, BUMN, pokoknya banyak lah. Intinya kita nggak tahu sumbernya itu dari mana, pokoknya APBN gitu kan. Nah, kalau dana haji itu kan sumbernya kita tahu orangnya siapa aja, kita bisa sebut orangnya siapa aja tuh, di antrian itu siapa aja, termasuk Kang Adam kan, dananya gitu kan. Apakah itu dan abis itu dilaksanakan untuk, nah ini lagi nih, apakah memberangkatkan haji itu masuk tugas negara apa bukan? Kalau kepentingan umum kayaknya enggak, karena ini kepentingan orang yang bayar mau haji, ya kan? Cuma berarti ada klausul tadi tugas negara ya. Nah sekarang ini tugas negara apa bukan? Kayaknya sih iya, soalnya di Undang-Undang Haji ada ya, ada nggak sih tuh? Apa tuh? Negara diberi tugas intinya gitu ya, untuk untuk melaksanakan haji gitu. Kalau misalnya mau tugas negara berarti ya, karena nggak bisa haji itu tanpa kelibatan negara. Mau nggak mau memang itu tugas negara untuk memberangkatkan haji jamaah haji Indonesia. Iya, tapi kan memang harus lewat undang-undang. Kenapa? Karena di negara lain itu ada yang negaranya nggak ikut campur. Ya betul. Iya, kecuali ditugaskan. Kenapa saya bilang undang-undang? Berarti DPR itu menugaskan pemerintah. Kalau memang itu tugasnya bisa jadi tuh. Nah, ada. Apa tuh? Pasal 10. Ayat 1. Ya. Penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, reguler nih. Ya. Tanggung jawab pemerintah tersebut dilaksanakan oleh menteri, berarti Menteri Agama. Ya. Kemudian kalau untuk yang ibadah haji khusus, sehingga saya nggak tegas-tegas nih nyebut kewajiban pemerintah dengan keuangan negara tadi, Bang. Kan kita tadi masih
berpikir nih, Ya. apa yang bisa menjadi dalil bahwa uang setoran haji jamaah ini menjadi keuangan negara Ya. untuk memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat nih di pasal 10 Undang-Undang Haji, ayat 1-nya diatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke. Ya. Tanggung jawab atau apa? Tanggung jawab Tanggung jawab. Oke. yang dilaksanakan oleh menteri. Oke. Jadi tegas dikatakan bahwa tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama pada Ya. hal ini ya, itu hanya mengenai ibadah haji reguler. Oke, jadi gini, jadi undang-undang berarti disetujui juga oleh perwakilan rakyat kan? Yes. DPR berarti menugaskan pemerintah Yes. untuk Menyelenggarakan haji reguler. Reguler. Oke. Sedangkan Berarti tugas pemerintah tuh ada ya? tanggung jawab ya, Oke. tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan. Ya, dikatakan juga melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, pusat, dan di Arab Saudi. Oke. Ini pasal 10 nih Undang-Undang Haji ya. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk yang khusus itu Ya. ada di pasal 59. Oke. Dikatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji khusus dilakukan oleh PIHK, Apa itu PHK tuh? penyelenggara ibadah haji khusus, setelah mendapat izin dari Menteri Agama. Travel berarti ya? Ya. Travel. Sedangkan kalau kita lihat untuk ibadah haji khusus, itu di pasal 59 Undang-Undang Haji diatur bahwa pelaksanaan ibadah haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri. Nah, izinnya ini berlaku selama PIHK tadi menjalani kegiatan usaha. Berarti ini travel yang punya izin Betul. melaksanakan haji Ibadah khusus. haji khusus. Oke. Betul. Oke. Artinya ini ada pembagian tugas nih. Ya. Pemerintah melalui Kemenak untuk ibadah haji reguler, ya. Kemudian kalau untuk haji khusus bukan pemerintah nih, tapi oleh PIHK yang mendapat izin dari Menteri Agama. Oke, jadi negara itu punya tugas untuk haji reguler gitu ya? Yes. Apakah kemudian Oke. ketika bicara masa keuangan negara Ya. yang dari setoran ibadah haji jamaah tadi Ya. dapat dikaitkan nih dengan konteks pembedaan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan PIHK. PIHK ini berarti swasta nih, Ya. Ya. bukannya lembaga pemerintah. Oke. Oke, jadi kita mundur dikit ya. Soalnya gini, saya pribadi itu masih susah menerima secara akal bahwa setoran haji ini itu jadi keuangan negara. Oke. Karena kan logikanya tadi yang bayarnya kita tahu siapa, Calon jamaah haji ya. Iya, calon jamaah haji. Terus kepentingan yang dijalankan juga kepentingan yang bayar tadi. Yang bayar tadi. Iya, beda sama dana dari APBN. Kita nggak tahu duitnya siapa. Jadi hal nyampur. yang untuk ini ya, untuk sewa Ya, sewa lahan lahan pelabuhan, tadi. Iya. terminal gitu Iya. ya, ataupun bandara gitu Iya, ya. itu kan dari APBN. Oke, pemerintah bayar pakai APBN nih. Iya, kita nggak Pihak tahu. swasta. Iya, duitnya dari mana kita nggak Membangun. tahu. Oke. Ya, yang make juga kita nggak tahu siapa. Ini kan kita tahu siapa yang bayar, terus kita tahu siapa yang make, itu kan. Itu jadi sama aja kayak pemerintah itu jadi travel gitu kan. Oke. Kan bukan jadi duitnya travel gitu. Iya. Tapi kalau terus ada undang-undang tertulis yang udah bilang bahwa definisinya masuk keuangan negara, yang mau diapain gitu kan, berarti ya masuk gitu. Susah menerima, tapi ya undang-undang bilang gitu. Iya. Undang-undang keuangan negara nih, kita kembali lagi pasal 2 tadi butir hak ya. Ya. Termasuk kekayaan negara itu adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Artinya, berarti kan ibadah haji reguler, uangnya itu disetorkan kepada negara kan? Ya, dikuasai berarti sama negara. Dikuasai negara kan? Berarti masuk nih definisinya. Untuk siapa? Kepentingan umum. Untuk Apakah belum tentu. kepentingan jamaah haji itu dapat dikatakan sebagai kepentingan umum? Kalau saya sih kayaknya enggak, karena dia yang bayar, dia yang make gitu loh. Tapi ada kalimat juga nih Bang, Iya. dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, Karena kata dan atau nih, bukan dan nih. oke. Jadi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Oke. Kemenak punya dong tugas untuk melaksanakan pemerintahan, kaitannya dengan memberikan jamaah haji pelayanan kepada mereka untuk bisa berhaji.
Iya, kalau Sedangkan memang tadi untuk tugas pemerintah sendiri ditegaskan di Undang-Undang Haji yaitu untuk jamaah haji reguler. Oke, berarti kalau memang ditugaskan, berarti kan dia menjalankan tugas pemerintahan tuh. Ya. Nah, berarti masuk keuangan negara hanya saja tugasnya untuk yang reguler ya? Reguler. Oke, berarti yang khusus enggak? Nah, yang khusus tadi itu kalau saya baca tugasnya sih PIHK gitu ya. Travel, Nah, cuman nih Oke. mungkin kita perlu kaji lebih dalam nih Bang. Keuangan negara ini kita bisa lihat juga nanti kaji lebih lanjut lagi ya. Apakah uang yang disetor oleh jamaah haji reguler dan yang khusus itu beda. Oke. Misalkan nih, yang jamaah haji reguler setornya ke Kemenak. Ya. Jamaah haji yang khusus setornya ke rekening bukan pemerintah. Nah, itu nanti mungkin bisa dikaji lagi lebih lanjut ya. Kita bahas di podcast berikutnya. Oke, tapi intinya gini, berarti sudah ada memang undang-undang bilang itu tugas pemerintahan gitu kan? Tugas pemerintahan, betul. Oke, berarti bisa. Untuk yang reguler. Ya, oke. Oke, nah sekarang ruginya di mana? Ada nggak? Nah, kalau misalkan nih uang haji yang reguler tadi masuk ke kas negara, yang tadinya harusnya 203.320, ditambah 18.400, dikalikan sekian puluh juta masuk ke rekening negara, dibandingkan dengan 203.320 ditambah 10.000, berarti kan pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara yang dikelola. Coba 8.400 ke 25 juta. Coba dilihat undang-undang perbendaharaan negara kalau nggak salah ya, itu ada definisi kerugian negara tuh, ada nggak tuh? Coba lihat. Apa sih kerugian negara? Nggak, soalnya sepengetahuan saya kerugian negara itu ada di beberapa undang-undang ya. Undang-undang didefinisikan beda-beda tuh. Nah, kita mau pakai yang mana? Ya nanti hakim. Gitu kan. Cuma kan yang sekarang ada di kepala perbendaharaan negara gitu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oh, situ ya? Yang sudah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang COVID ya. Apa sih kerugian negara? Adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Maksudnya kekurangan tuh gimana? Bisa masuk atau sudah masuk? Harusnya kalau misalnya sudah masuk berarti berkurang. Ya, kalau itu pasti. Belum masuk berarti harusnya jadi berkurang ya. Artinya potensi gimana tuh? Harusnya dapatnya 25 juta dikali 203 tambah 18.400, ada kekurangan 8.400 dari jamaah haji yang harusnya bisa masuk ke reguler. Nah, itu mungkin biarlah kita lihat perkembangan nanti gimana ya. Kok kayaknya nggak masuk gitu. Atau nanti kita bikin sesi khusus ya. Apa sih kerugian negara tuh apa sih? Kalau saya lihat nih, Bang Indra ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembenaran Negara, di pasal 1 angka 22, dikatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, kalau saya lihat nih, yang pertama adalah unsur kekurangan uang. Apakah ketika pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah haji reguler, dia kehilangan potensi pendapatan negara berupa bukan pendapatan negara kayaknya. Karena kan ini kan dikuasai negara, bukan milik negara. Jadi uang jamaah haji yang dikuasai oleh negara, bukan jadi milik negara kan? Oke, betul. Dititipkan lah berarti ya. 8.400 dikalikan 25 juta rupiah tahun 2024. Apakah ini bisa menjadi unsur kekurangan uang dalam definisi kerugian negara di undang-undang ini? Itu satu. Yang kedua, yang nyata dan pasti jumlahnya. Nyata dan pasti sih iya. Bisa ya, bisa dihitung kan? Nyata dan pasti iya. Cuma kekurangan itu tuh. Nah, kekurangannya ini maksudnya apa gitu ya? Iya, maksudnya udah masuk terus keluar negara, diambil atau belum masuk tapi harusnya masuk jadi enggak. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau kita bicara perdata nih.
sebagai analogi ya. Yeah. Kan ada istilahnya itu kerugian berupa berupa kehilangan potensi pendapatan. Yeah. Ada kan ya di undang-undang di KUH Perdata ya. Potential loss. Jadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena tindakannya yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Oke. Nah, kalau kita analogikan nih dengan definisi ini, bisa dong harusnya bahwa pemerintah kehilangan potensi titipan uang ke kas negara yang dapat dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara sejumlah 8.400 jamaah dikalikan 25 juta rupiah. Nah, apakah ini kemudian bisa masuk ke dalam definisi kerugian negara? Nggak ini tahu kita mau bahas atau mau simpen dulu nih? Iya, kita simpen aja karena kayaknya Kang Adam punya pendapat bisa. Saya enggak. Enggak juga sih, artinya ada potensi dapat dikatakan bisa. Iya, ada potensi gitu kan. Ada juga potensi untuk tidak gitu kan. Ya udahlah, nih mungkin nanti biar aja hakim lah yang Berarti teman-teman kita simpan dulu nih. Ya, karena gini. Diskusi tentang kerugian negara ya. Karena gini, kerugian negara sekarang kan katanya dihitung KPK internal sekitar 1 triliun. Nah, itu juga. Gimana hitung itu ya? Nah, iya makanya dan saya cari di mana-mana beritanya belum ada tuh bahwa hitungannya dasarnya ini gitu kan. Nantilah biar diekspos oleh KPK gitu. Cuma pada saat ini yang kami bisa perkirakan maksudnya itu ya mungkin dari sini, bisa jadi mungkin juga bukan juga. Iya, dan saat ini yang ini juga kita juga beda pendapat. Jadi kan kalau saya lihat nih, sebetulnya kan yang dipermasalahkan adalah 8.400 ini kan. Yang harusnya reguler itu 18.400, dia 10.000. Iya, berarti kan? Ada 8.400 yang harusnya kalaupun mau dihitung kerugian negara itu ya dari 8.400 ini. Itu. Tapi apakah ini pun dapat ditafsirkan masuk sebagai unsur kekurangan kekurangan uang yang harusnya masuk ke dalam uang kas negara atau tidak? Nih kita beda pendapat kan Bang. Ya apa-apa beda Jadi pendapat biasa. Kita simpan dulu biasa. Supaya lebih dalam kajian kita tentang hal yang satu ini, kita akan lanjutkan dalam podcast berikutnya dalam program Selodram, Celotehan, Indra dan Adam. Terima kasih teman-teman semua atas perhatian dan atensinya. Kita jumpa dalam podcast berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.